lagi di Hot Room dengan tema buka-buka dana reses. Pertama saya perlu beritahu bahwa Bapak Taufik, Wakil Ketua DPRD, berhalangan hadir. Jadi ini merupakan disclaimer, ya. Pak Ray Rangkuti, di era pandemik ini, ya, layak enggak dana reses dan dana kunjungan dapil yang sebesar itu? saya selalu menilainya bukan dari angka. Ya. Saya menilainya itu dari 3. Pertama, outputnya seperti apa. Ya. Yang kedua adalah apakah dana itu dengan sendirinya mendisiplinkan moralitas anggota DPR atau tidak, gitu ya. Ya. Yang ketiga adalah soal transparansi penggunaan anggarannya, Ya. gitu. Jadi kalau 3 hal ini tidak berjalan, ya tentu uang sebesar ini layak kita pertanyakan, kan. Ya. Tapi kalau 3 hal ini berjalan, bahkan kalau anggota DPR misalnya minta ditambah, ya kita tambah, kan kira-kira Ya. gitu ya. Nah, kalau penilaian saya terhadap 3 hal ini minus. Jadi output kinerja mereka, nanti Bung Lusius bisa mungkin ceritakan, Yeah. karena mereka udah melakukan rilis seperti apa gitu. Dan output kinerja ini menurut saya bukannya soal seberapa besar pengawasan yang mereka lakukan dan efektivitas pembuatan undang-undang misalnya, tapi juga berkaitan dengan sejauh apa representasi suara publik di dalam proses pengambilan pemutusan undang-undang di dalam DPR gitu. Setidaknya ada 3 catatan saya, di mana aspirasi publik seperti bertolak belakang dengan apa yang diputuskan oleh DPR. 1 tentang revisi undang-undang KPK yang banyak diprotes oleh publik, tapi disahkan bersama dengan Presiden oleh DPR gitu. Kedua, undang-undang Minerba juga itu banyak mendapat penolakan khususnya dari kalangan pegiat lingkungan hidup. Dan yang ketiga adalah undang-undang Omnibus Law, yang kita tahu semua begitu banyak dulu penolakan dari masyarakat. Undang-undang apa yang terakhir? Omnibus Law. Nah, yang kedua adalah soal peningkatan moralitas. Jadi apakah uang sebesar ini dapat mendisiplinkan anggota DPR, misalnya nggak terkait dengan kasus korupsi, nggak terkait dengan kasus suap gitu. Yang sayangnya dalam 2 tahun terakhir inilah, di era yang sekarang ini misalnya kita udah mendengar ada beberapa anggota DPR yang dikait-kaitkan dengan praktek. Jadi walaupun dapat duit besar, masih tidak dengan sendirinya ternyata dapat mendisiplinkan moralitas anggota DPR. Khususnya saya menyoroti pada 2 hal ini ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga transparansi. Kalau transparansi itu kita nggak usah jauh-jauh melihatnya. Jadi dari Bung Masinton ke Bung Ahmad Sahroni ke Krisdayanti saja angkanya udah beda-beda tuh. Jadi menurut Bapak dari kriterium 3 tadi tidak layak uang sebesar ini? Iya, tentu kita pertanyakan. Pak Masinton bagaimana cara mempertanggungjawabkan penggunaan uang ini? Iya, caranya jadi, kalian gimana? Iya, jadi tadi umpama kenapa kok beda-beda masalah gaji? Karena kita nggak pernah menanyakan rincinya itu ya. Karena terlalu kaya atau apa sehingga tidak tanya lagi? Bukan Bang, ini berapa, itu dia masuk ke rekening kita, gaji tunjangan itu masuk, ya sudah. Ya kemudian kita alokasikan ke rumah. Kalau udah gaji tunjangan oke. Tapi yang ini loh, yang dana reses dan dapil ini bagaimana mempertanggungjawabkannya dan kemana? Nah itu rutin dipertanggungjawabkan karena itu adalah program kegiatan ke masyarakat. Dipertanggungjawabkan ke siapa? Itu kan ada auditor itu Bang. Jadi laporan itu kalau setiap anggota melaporkan kepada pimpinan praksi dan kemudian disampaikan di Kesetjenan, di administrasi di Kesetjenan DPR RI. Kemudian rutinlah itu dilakukan audit oleh auditor negara yang namanya BPK-RI. Sehingga ya seluruh kegiatan itu diaudit, kalau memang ada temuan itu pasti disuruh kembalikan kegiatannya. Kalau tidak sesuai disuruh sesuaikan, artinya dilaksanakan kegiatannya kembali. Kira-kira begitulah ininya Bang. Kenapa begitu banyak? Itu tadi Pak Rey, dari undang-undang KPK, undang-undang Omnibus Law, undang-undang Minerba. Yang dijelaskan oleh Bung Masinton itu kan prosedur. Ya. Prosedur itu mau kenapa tidak sesuai sesuai aspirasi sementara sudah ada dana aspirasi? Itu yang loh. Jangan dijelaskan prosedurnya, kalau itu jelas itu baku. Jadi begini Bang, itu tadi yang saya katakan. Katakan kelompok Bung Rai umpama menolak beberapa RUU dianggap tidak representatif. Kan begitu ya, katakan tuh umpama RUU KPK kita bisa berdebat. Kebetulan saya yang juga pada saat itu bersama Bung Roni di Komisi 3 dan kita mengajukan tentang revisi itu. Nah,
Kemudian ada kelompok yang pro. Di dalam masyarakat pasti ada pro dan kontra terhadap satu isu, satu tema isu atau baik itu rancangan undang-undang mau apapun itu. Nah, Itu namun hukum alam. ya artinya, nah kami kan harus memformulasi seluruh pendapat masyarakat yang pro dan kontra ini bersama dengan Kalau gitu pemerintah. mengerucut. Jadi menurut Bapak, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Omnibus Law sesuai nggak dengan aspirasi rakyat? Bagi kami sesuai. Di Kami mananya? harus memutuskan yang sesuai buat masyarakat. Artinya apa? Dalam seluruh pembahasan bersama pemerintah itu berlangsung dinamis, Bang. Oke. Kami menentukan kalau itu rancangan undang-undangnya datang dari pemerintah, kami menentukan daftar inventarisasi pasal per pasal dari rancangan undang-undang nanti yang kita dibuat akan bahas pemerintah. teknisnya. Saya Dan mau itu tanya kami dulu. ajukan dalam Ya, pembahasannya. nanti siapkan. Ke Pak Saroni dulu. Waktu menulis pertanggungjawaban dana reses dan dana dapil ini. Jadi anggota DPR itu menulis gitu. Ditulis Setiap Tetaplah. laporan saya, Ya. kayak Mas Sinton juga sama, Ya. setiap kegiatan yang ada di dapil, Ya. kita memberikan informasi kepada media sosial pada berita-berita nasional. Dan itu adalah bagian tanggung jawab, mempertanggungjawabkan menjadi tanggung jawabnya anggota DPR ke dapilnya tapi mengenai masing-masing. detailnya, misalnya Bapak pergi ke Pulau Seribu, penggunaan sembakau, itu bagaimana itu? Siapa yang mengaudit apa itu benar atau tidak? BPK nanti pada ujungnya BPK yang tadi Mas Sinton bilangin. Kalau Bang, BPK, gini Bang, ya, saya jelasin. Ya. Kalau ngomong detail sampai di lapangan, ya, kalau penyerapan aspirasi masyarakat pada kepentingan di wilayahnya, itu luar biasa permintaannya. ya. Minta ambulan, minta biaya sekolah, minta biaya gratis. Abang bayangkan kalau setiap dapil mereka menuntut hal yang nggak mungkin mereka dapatkan, tapi aspirasi itu kita sampaikan kepada DPR. Lagi-lagi kepada fraksi untuk menyampaikan laporan itu semua lengkap, Bang. Karena semua di video. Jadi laporan itu dibuat ke mana? Ke sekretariat DPR, penggunaan dana Pertama ini? ke fraksi, baru fraksi ke sekretariat DPR. Dari ke sekretariat DPR, nanti baru laporan keuangan kepada BPK. Kalau tidak bikin laporan, apa sanksinya? Itu fraksi yang akan beri sanksi. Sudah pernah nggak ada disangsikan? Pasti Dikenakan sanksi? ada, pasti ada. Kita belum juga pernah. nggak bisa bilang bahwa anggota DPR semuanya benar. Ya. Pasti ada ujung manfaat yang mau diambil dari uang yang didapat. Lagi-lagi kita nggak bisa declare semua anggota DPR benar. Pasti ada yang bandel. Duitnya diambil untuk buat kepentingan pribadi. Jadi lagi-lagi Bang, kami sebagai anggota DPR itu tidaklah mudah pada saat datang ke dapil dan mereka meminta aspirasi begitu luar biasanya berat. Ya, Itu ada perwakilan LSM, ada perwakilan segala macam di situ. Saya kira sih Bang, mungkin laporan yang dikatakan oleh Bung Sahroni itu laporan kegiatan yang ke fraksi dan ke Sekretariat Jenderal. Bukan laporan keuangan penggunaan dana reses itu gitu ya. Gimana Pak Sahroni? Laporan ke BPK. Bang Lusius, itu semua ada aturannya. Itu Betul. ada untuk biaya akomodasi para orang yang diundang. Betul. Sekalipun camat, lurah, RT, RW, itu ada Bang. Ya kita bicara mekanismenya dulu. Mekanismenya pelaporan itu yang kita bicarakan pelaporan dana reses itu yang saya temukan itu selalu dalam bentuk laporan kegiatan di daerah pemilihannya. Bukan laporan keuangan. Keuangan reses itu biasanya dicairkan dengan mekanisme lamsam gitu ya. Jadi segepok uang itu diberikan kepada anggota untuk menjalankan kegiatan reses itu. Lalu feedbacknya ke DPR itu dalam bentuk laporan kegiatan. Uang itu sudah dianggap selesai begitu uang itu dicairkan dari Sekretariat Jenderal gitu ya. Jadi saya kira potensi penyalahgunaannya itu ada di sana gitu ya. Ketika kemudian tidak ada kewajiban untuk melaporkan keuangan reses itu secara detail kepada Sekretariat Jenderal, lalu dari mana verifikasi bahwa uang itu betul digunakan untuk kegiatan reses? Karena faktanya ada juga sejumlah anggota DPR atau katakanlah di tahun 2020 saat kita mengalami pandemi gitu ya. Saat di mana kegiatan reses itu tidak akan bisa maksimal karena ada pembatasan untuk kemana-mana. Bagaimana pertanggungjawaban anggota DPR? Mereka berada di Senayan, berada di Jakarta, tapi dana resesnya cair. Bang Lusius, Gitu. kalau terkait dengan pandemik, tidak bisa maksimal kegiatan dapil benar. Saya katakan benar.
Tapi dalam fakta di lapangan, setiap anggota DPR itu ruang lingkup di RT aja lah di gangan. Kalau kita tidak membantu di tetangga saja, itu udah jadi omongan. Tapi tidak menjadi fakta bahwa harus disampaikan kami memberikan ini, enggak. Loh, Betul Bang, di situ saya kira potensi penyimpangan itu menjadi tinggi ketika kemudian dana reses dipakai untuk bagi-bagi sembako. Saya nambahkan ini. Oke, kita akan membahas mengenai penyimpangan ini di segmen selanjutnya. Kita break dulu ya. Kita akan bahas karena tadi Pak beliau mengatakan sepertinya kasih laporan aja udah cukup. Pertanggungjawabannya gimana nanti? Kita akan bahas sesudah segmen ini ya.